Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teknik Auto Coding dalam tutorial membuat login system dengan PHP dan MySQL ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sebelumnya kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Kita buka awalnya ya teman-teman. Seperti biasa, start. Untuk sampipinya ya, Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah, kita hidden saja. Kemudian kita buka untuk yang Sublime Text-nya. Text editor kebanggaan saya ya teman-teman. Select root-nya, foldernya, dan kita buka dulu teman-teman untuk ini teman-teman. Localhost, ketik localhost, kemudian foldernya teman-teman. Terus kemudian kita langsung ke registrasi ya teman-teman ya. Kita sudah buat form registrasi kemarin ya teman-teman ya, yang datanya sudah bisa kita masukkan ke database, dan kita mau bikin login teman-teman ya. Nanti teman-teman kan di bawah itu ada login ya. Ketika teman-teman klik login, nah kan belum ada ya, halaman login belum tersedia. Sekarang kita buat login dulu teman-teman ya. Klik gini teman-teman, klik kanan new file, kemudian tekan Ctrl teman-teman ya, Ctrl S. Kita simpan dulu dengan nama login ya, login.php, enter. Nah sudah ya. Nah form login nanti hampir mirip sama dengan form registrasi teman-teman ya. Jadi kita ke registrasi, nah, kita ambil HTML-nya ya. Ini kita copy, kemudian kita ke login, Ctrl V ya teman-teman, atau copy paste ya, Ctrl tekan V, victory. Kemudian ini teman-teman ganti registrasinya jadi login ya, login. Form registrasi ini ganti login ya, login, maaf, jadi login, huruf besar aja semua ya teman-teman biar login. Terus username-nya tetap teman-teman, passwordnya tetap, biarin. Konfirmasinya kita buang ya, kita buang. Untuk tombolnya tetap, tapi name-nya diganti ya, name-nya diganti dengan login, kemudian registernya ini diganti dengan login ya, login ini. Terus apakah Anda sudah registrasi ya? Ini masuk ke registrasi teman-teman ya. Jadi kalau registrasi, terus ini registrasi ya, ini ya, kita lihat dulu teman-teman hasilnya. Kita reload ya, ini teman-teman ya,
registrasinya, untuk login ya, form loginnya. Ini ceritanya gini teman-teman, login itu ketika kita inputkan user Bejo dengan passwordnya itu 123, ketika kita login ya, itu akan dicocokkan dengan yang ada di sini teman-teman, yang ada di tabel user ya, di tabel user. Bejo ada enggak username-nya namanya Bejo, passwordnya yang di enkripsi ya, password 123 itu sama enggak dengan yang di sini, yang di enkripsi ini. Kalau sama, maka bisa masuk teman-teman. Masuk kemana? Masuk ke indeks ya. Sekarang kita bagaimana caranya agar login itu kita berhasil gitu ya teman-teman ya. Kita buat logikanya teman-teman ya, dengan program PHP. Kita tulis di atasnya login ini teman-teman ya, di HTML-nya ini PHP, kita enter ya. Kalau kita enter belum mau teman-teman, ini di sini di ujung kiri ini, bawah ini kan ada HTML nih teman-teman ya. Ini masih HTML ya, belum PHP. Kita klik, kemudian kita cari ke bawah, ada PHP ini teman-teman ya. Kita yang bawah ini ya, PHP ini ya. Nah, sudah PHP ya. Nah, ini baru bisa teman-teman, kita tap PHP, kita tap. Nah, seperti ini. Jadi ini udah masuk ke PHP ya. Jadi bagaimana caranya yang kita inputkan ini sesuai dengan data yang ada di database user ini ya, di tabel user ya. Misalnya kalau Bejo sama dengan Bejo yang di sini, passwordnya 123, yang ini sudah dienkripsi, sama enggak yang sudah dienkripsi sama yang 123 itu ya. Oke, kita di sini kita buatnya gini teman-teman ya. Setiap kalau kita lihat ini kan ada button, ada post, itu jadi yang kita lakukan kan ketika apa yang dilakukan ketika login ini ditekan ya. Jadi seperti biasa, if jika is set apa $_post yang ditekan, postnya apa yang ditekan, tombol apa, name-nya dikasih nama apa, login ya, ini login ya, login. Jika ditekan maka akan apa yang dilakukan gitu kan. Nah, seperti biasa ketika kita tekan login, kita ngambil data ini ya, data-data yang diinputkan ya. Jadi dari $post itu ya. Jadi kita buat $user name sama dengan, jadi di sini kita kasih keterangan dulu aja teman-teman ya. Kita menangkap data dari inputan ya. Inputannya apa? Username dan password. Ada dua ya. Kita menangkap data dari inputan dan kita masukkan dalam variabel. Nah, masing-masing ya. Dan masing-masing ya, masing-masing inputan itu kita masukkan dalam variabel. Nah, misalnya $username ini diperoleh dari mana? Karena kita memakai post, $_post dari mana? Dari username ya, dari username ini ya.
yang nanti ini yang diinputkan ya, dari username. Terus kalau ini dollar password ini inputan ya teman-teman, saya kasih nama dollar inputan, jadi password yang diinput ya. Kalau ini dollar username biar beda ya, berarti berasal dari inputan ya, inputan gitu aja ya. Ini username inputan, password inputan, itu isinya dari mana? Passwordnya dari dollar underscore post dari password. Nah, ya dari password ini ya, dari passwordnya ini ya, name-nya ini. Jadi yang diinputkan lewat post ditangkap ya oleh dollar variable password inputan ya. Di sini kita mau ngecek apakah pertama kali kan kita inputkan di sini kan username ya teman-teman ya. Jadi username-nya itu mau dicek dulu apakah ada di dalam database di sini. Nama Bejoy ada nggak di dalam ini database ini. Jadi kita buat untuk ngecek. Jadi untuk pertama kali kita cek dulu ya. Kita mau cek apakah username ada dulu ya, ada dulu lah. Kita mau cek apakah username-nya itu ada. Kita buat query ya. Kita buat query untuk username ya. Kita buat query-nya. Jadi dollar query ini sama dengan select bintang, ambil semua data bintang from tabel ya teman-teman ya. Tabelnya users pakai S karena banyak. Terus where, yang mana? Where select bintang from user, where yang mana? Yang username-nya itu sama dengan tanda kutip teman-teman ya, tanda kutip 2 tanda kutip ya. Ini karena string ya, dollar user. Jadi username-nya itu yang mana? Jadi ambil data user dari database user, username yang username-nya itu sama dengan inputannya. Nah, dollar user inputan ya. Nah, seperti ini. Titik 2. Jangan lupa. Nah, kemudian ini buat query-nya kan. Terus kita jalankan query-nya. Kita jalankan query-nya. Nah, dengan apa? Dengan MySQLi underscore query. Nah, ini ada 2, dollar con dan koneksi terhadap database dan dollar query. Kita tampung, kita buat dalam dollar result. Nah, seperti ini ya resultnya ini. Cuma karena ini kita butuh database, hubungan koneksi ke database,
kita ambil include dari function ya, function. Ini setelah include-nya PHP sudah oke. Resultnya MySQL $query. Ini sudah maksudnya ini sudah database sudah ada nih di database ini, perintah seperti ini ya. Kita jalankan untuk mendeteksi ada enggak username yang diinputkan sama dengan yang ada di tabel. Ya, untuk mendeteksi ada nggak username yang diinputkan sama dengan yang ada di tabel, ini kita pakai ini teman-teman, biar satu baris ya. Untuk mendeteksi ada nggak username yang diinputkan sama dengan yang ada di tabel, kita pakai fungsi apa? Kita pakai fungsi MySQLi ini, terus kemudian num_rows. Nah, pakai ini teman-teman, agar kita bisa mendeteksi ada nggak ini yang sesuai dengan ini, itu ya. Kita coba ya. Di sini ada $check username. Jadi ini ada cek yang besar ini teman-teman ya. Enak username-nya gini ya barisnya itu. Atau biar jelas tuh gini teman-teman, enaknya cek username. Nah, cek username ada nggak, dengan apa cek username ya, pakai ini MySQLi_num_rows. Nah, ini dari mana? Dari $result pastinya. Ini ya. Jadi ketika untuk mendeteksi ada enggak username diinputan sama dengan yang ada di tabel, kita cross check kan. Kita lihat di sini dengan $check username ada enggak ya. Kalau ada, MySQLi num_rows ini hanya menghasilkan 1 dan 0. Kalau ada 1, kalau nggak ada 0 gitu ya. Jadi ini kita pakai fungsi ini yang menghasilkan apa? 1 untuk menghasilkan 1 dan 0. Nah, ini hanya menghasilkan 1 dan 0 ya teman-teman. Coba kita lihat ya. Misalnya kita vardam $check username ya, gini. Di sini ada die. Jadi kita cek ini ya, kita masukkan data inputan
ini username, ada nggak nama username ini sesuai dengan yang ada di database. Kalau ada, dia akan bernilai 1. Kalau tidak ada berarti 0. Coba kita lihat ya. Kita kembali ke login, kita reload dulu ya. Kemudian kita coba, tadi namanya Bejo ya. Nah, di sini kan ada ya, lihatnya. Ini Bejo ada ya, Bejo ada. Kita klik aja Bejo. Bejo. Itu ya, passwordnya terserah ya teman-teman ya, kita isi karena required ya, dia harus diisi. Bejo. Ada nggak? Kita enter teman-teman. Ada 1. Berarti dia ada. Ya. Berarti nama Bejo itu ada di sini. Terus kalau kita ulangi lagi dengan nama yang lain ya teman-teman. Ini misalnya dengan nama Doni. Nah, Doni kan nggak ada. Kita coba ya teman-teman. Doni ada nggak? Nilainya bagaimana hasilnya? 0. Karena Doni tidak ada di sini. Nah, berarti ini sudah ya, benar ini. Cek username-nya benar ini. Ya, inilah yang kita sebagai jadikan perbandingan ya nanti. Kita komen ya. Terus kita di sini buat pengkondisian. Nah, di sini padannya nggak ada ya. Ada yang salah nih. Kita menangkap data dari inputan dan masing-masing inputan kita ya, kita masukkan dalam variabel. Maksudnya yang ini tangkap inputan ini terus masukkan di sini ya tadi ya teman-teman ya. Terus yang ini kita buat kondisi pembuatan buat pengkondisian. Nah, kurang 1 nih. If, pakai if teman-teman. If jika, nah jika $username, nah ini yang kan tadi kan ikan hasilnya tadi 1 ya. Kalau ada, kalau tidak ada 0. Berarti kan jika $check username itu sama dengan 1, berarti kan ada ya. Maka apa yang dilakukan di sini? Nah, berarti kan benar kan dulu cek username-nya dulu ada, baru ke passwordnya ya. Jika cek username tadi, nama Bejo tadi ada, berarti kita pindah ke cek ada kan di sini, masuk ke sini. Kalau di sini kan else sebenarnya, else kan gini. Nah di sini kan tidak ada, ya kan? Ya, jadi ini kan ini $check ya, berhubung nggak ada, kita hilangkan dulu ini. Nah, jadi yang adanya di sini berarti kalau sudah ada $username-nya ada, kita cek, kita turun lagi, kita cek cek passwordnya, kita cek passwordnya. Kita cek passwordnya ya. Kita cek passwordnya dengan apa? Nah, kalau kita dengan mengambil data ya, mengambil data password. Nah, kan kita kan belum punya data password ya. Ambil yang dari database-nya ini. Nah, ini kan sudah menghasilkan data ini. $result kan menghasilkan data ya, menghasilkan data, kita ambil per baris. Ya. Kita cek passwordnya dengan mengambil data password yang ada di tabel. Nih, kita kasih gini ya teman-teman ya.
kita taruh di sini. Kita cek passwordnya dengan mengambil data password yang ada di tabel dengan fungsi PHP. Apa fungsinya? MySQLi fetch. Kita ambil sudah dalam bentuk array ini nanti. Array asosiatif. Ya. Terus kemudian nih. Nah, nih kita cek passwordnya dengan mengambil data password yang ada di tabel dengan fungsi PHP ini. Ya, kita ambil satu baris caranya biar kita bisa ambil indeksnya password ya. Jadi kita ambil satu baris, kita kasih nama $row. Ini sama dengan $mysqli underscore fetch underscore row asok ini ya. Nah, di sini. Dari mana? Ya dari result juga, dari $result. Nah, dari $result. Yang kita butuhkan kan kalau ini diambil ya, $resultnya ini coba kita ambil ya. Kita pardam ya. Pardam. Kalau kita pardam ambil $row. Terus kemudian kita enter ya. Ini kan keluar ini nanti. Ini masih dari dari user kan, acuannya passwordnya nggak masuk. Bentar. Fetch 24. Oh, ininya kejauhan teman-teman ya. Nah, ini nggak pakai dolar, salah. Maaf ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita ambil nama Bejo, karena Bejo kan udah ada ya teman-teman ya. Bejo kasih aja passwordnya mungkin satu aja, nggak masalah. Sementara. Nah, ini ada stringnya teman-teman. Coba kita Ctrl U teman-teman ya. Kalau oh belum die ya nih ya. Oke, harusnya ini tadi ini di die ya teman-teman ya. Die. Biar nggak ikut ya. Kita save. Kita ulang ya teman-teman ya. Ini kita ulang ya. Kita kasih nama Bejo, passwordnya masih sembarang aja. Login. Nah, ini ada ini username ya. Nah, ini ada ini passwordnya sudah ada. Nah, Ctrl U. Kalau Ctrl U, ini string username-nya Bejo ya. Ada ID, username Bejo, passwordnya ini. Nah, passwordnya yang ini teman-teman ya. Kita mau ambil password yang ini aja dengan indeks password, karena ini udah bentuk array asosiatif ya. Nah, kalau sudah bentuk array asosiatif enak, kita bisa ambil indeksnya ya. Kita ambil indeksnya saja. Kalau yang ini kan masih banyak ya, datanya ikut semua ya. Ya, kita mau ambil ininya saja. Nah, passwordnya. Kalau ambil passwordnya saja gini teman-teman, kita kasih saja $, kan kita ambil passwordnya kan, berarti passwordnya yang ini kan sudah terenkripsi nih ya, terenkripsi ya. Kita kasih nama aja password ya, password apa, enkripsi, maksudnya password yang sudah dienkripsi nih, ambil dari database kan. Itu sama dengan ini $row tadi ya. Kita ambil indeks passwordnya, password. Nah, ini
Kalau kita fardam, ya, ini jadi password dolar, password enkripsi ini ya. Terus ini day ya, jangan lupa day-nya. Koma ini day ya. Nah, ini kita lihat nih, kalau passwordnya nih, ada nggak passwordnya nih? Kan ini tadi semua banyak data satu baris dikumpulkan semua, karena di sini select bintang ya teman-teman. Jadi ambil data satu baris semuanya, diambil satu baris semuanya dengan MySQL fetch sock, udah dalam bentuk array yang seperti ini teman-teman ya, bentuk array. Nah, kita mau ngambil passwordnya saja, harusnya nongol dengan cara ini ya. $row-nya kita ambil indeksnya, passwordnya, indeks password apa hasilnya, harusnya hasilnya adalah ini aja teman-teman yang terenkripsi ya. Coba kita ulang lagi ya. Nah, ini kita kasih nama bejo, kodenya tersembarang aja, kita login. Nah ya, akhirnya cuma passwordnya saja yang kelihatan, yang lainnya nggak kelihatan kan. Nah, ini passwordnya ini yang dipakai nanti untuk verifikasi. Sekarang kita mau verifikasi. Nah, itu terus sudah namanya itu ya, sudah diambil itu, terus kita mau verifikasi ya. Kita verifikasi passwordnya. Bagaimana? Kita buat pengkondisian lagi, if jika ya, kita verifikasi password itu dengan ini teman-teman, dengan password verify. Nah, ini ada dua parameter, satunya password ya, bentar, parameternya ya, password inputan, terus dengan password apa, enkripsi, yang sudah dienkripsi, yang masuk database maksudnya itu ya, dicocokkan. Jadi yang inputan sama yang di database itu, di tabel itu dicocokkan. Kalau cocok boleh masuk gitu kan. Itu password enkripsi ya ini. Nah, caranya bagaimana? Ini pakai gini aja teman-teman ya. Yuk, biar mudah-mudahan teman-teman paham ya, mudah cara logikanya. Kita verifikasi password dengan password verify ini ya, ini dengan fungsi ya lah, tambah ini ya, fungsi biar jelas ya, fungsi php.2. Nah, ini password verify, isinya itu dalam kurung ya, password inputan, dua parameter ya, satunya password yang sudah dienkripsi. Terus masuk sini ya teman-teman ya, pengkondisian ya. Terus kemudian kita pengkondisian jika di sini ada gini teman-teman, password nih verify ini adalah, masukkan aja dolar inputan, password ya, password inputannya yang mana, yang ini teman-teman, yang di atas ini nih, dasar password inputan nih ya. Nah, yang ini kan inputan dari inputannya masuk ke sini, di variabel ini masuk ke sini, sama dengan ini kan password inputannya, password inputan, keterangan aja ini teman-teman ya.
terus password inputan koma dengan dolar password enkripsi. Nah, ini. Jadi jika password verify ini sudah diverifikasi, jika intinya gini, jika password inputan itu sama dengan password enkripsinya, maka ini kembali teman-teman, ini langsung ke cetak header ya, header dalam kurung tanda kutip ya, lokasinya L nya besar ya, location .2 indeks .php ini. Kemudian kita exit ya, kita langsung keluar, nggak pakai exitnya apa-apa benernya, tapi nggak apa-apa ini. Nah ini, jadi ini teman-teman ya. Jadi kalau ketika tombol di insert ya, login ditekan, diolah datanya teman-teman, inputannya dimasukkan, query-nya ditulis, jalankan query-nya, kemudian dicek username-nya dengan MySQL LI 6 rows di result. Dari result ini hasilnya cek pengkondisian lagi ya, buat kondisian dollar cek username itu sama dengan 1, kan ini nilainya 10, hasilnya 1, maka dia harus verifikasi lagi untuk passwordnya. Nah, passwordnya diperoleh dari mana? Dari ini, MySQL key fetch assoc. Dia ngambil baru 1 baris dari sekian banyaknya data di tabel, itu diambil 1 baris yang isinya ada username dan password kan gitu. Nah, yang kita ambil adalah passwordnya ya, dengan cara ini $row kita ambil indeks passwordnya. Ketemulah password enkripsi ini adalah password yang sudah dienkripsi. Kemudian kita verifikasi lagi, pengkondisian lagi. Jika passwordnya jika password yang inputan itu sama dengan password ini, maka ini. Kalau enggak ya keluar lagi teman-teman. Nah, sekarang kita kasih di sini, kalau tidak kan ini nih. Jika username-nya tidak ada, nggak sama ya, kalau ini passwordnya beda ya nggak jadi ya. Di sini kita kasih $error teman-teman ya, $error sama dengan true. Nah, dah. Nih teman-teman ya, coba kita cek ya. Sekarang kita masuk teman-teman, bejo, passwordnya 123 masuk, harusnya ke indeks teman-teman. Nah, masuk berarti teman-teman ya, ini password sudah berhasil teman-teman. Jadi ini indeks sudah berhasil. Kita coba lagi untuk login lagi ya. Coba kita masuk, kita salahkan ya. Coba tadi kan ada ini, di sini ada ini admin Ali ya. Coba yang nggak ada namanya ini ya, nggak ada namanya Bejo, nggak ada namanya Ali, nggak ada nama admin. Kita kasih nama misalnya Levi gitu ya, kan nggak ada dia. Passwordnya nggak apa-apa lah, terserah apa aja lah, nggak ada. Kita login, tetap di sini. Nah, harusnya ada komen ya, sini ya harusnya ya. Kita kasih teman-teman di indeksnya di sini. Itu diperoleh dari ini teman-teman ya, $error ya, $error. Kita peroleh dari sini, kita bawa di bawah ini. Kita kasih di sini teman-teman ya, keterangan errornya.
kita ketik PHP enter ya teman-teman. Terus kemudian tuliskan if jika is set $error. Jika ada $error ya, maksudnya true, maka yang ini tutup teman-teman. Tutup dengan gini, yang ini pakai ini, pakai PHP ya, PHP ini tutup ya, ini tutup ya, ini tutup, ini tutup. Kita nulis di sini, tulis P HTML ya, ini masalahnya kita HTML ya, HTML-nya P. Nah, gini, user name dan password Anda salah. Biar agak serem dikit, kasih stylenya warna tulisannya aja ya, colornya -2 red. Sip. Nah, kita reload ya teman-teman. Nggak ada error. Kita kasih namanya yang lain ya, Doni, karena nggak ada di situ. Kita kasih passwordnya, login ya, username dan password Anda salah. Tulisannya sedikit miring, nggak apa-apa dok, kasih aja lagi titik koma. Font style ya teman-teman, cari font style. Font style. Nah, ini kita kasih italic ya. Italic gitu aja. Mana italic? Nah, ini. Oke. Kita reload lagi. Kita masuk ke sini, ke misalnya Bejo, tapi passwordnya 123 ya. Kita ganti, kita tulis, kita salahin 1234. Nah, user dan password Anda salah ya. Untuk login sudah berhasil ya teman-teman. Ini jadi nanti kalau berhasil, misalnya kita admin ya, admin, passwordnya tadi kan admin ya, admin, kita pasti masuk ke indeksnya ya, karena kalau benar passwordnya masuk ke indeks. Salah, admin, di sini admin, salah, atau hurufnya besar ya. Benar ya teman-teman ya. Nah, masuk ke sini kan. Nah, ini sebagai admin bisa tambah barang, update, delete itu ya. Jadi gunanya login itu untuk membatasi siapa user yang bisa masuk ke halaman admin. Itu halaman admin kan banyak, indeks, ada update, ada delete, ada tambah barang, ya ada pencarian ya. Ada jumlah stok nanti biasanya gitu. Nah, kalau nggak dibatasi dengan login, dan semua user bisa ngutak-ngatik data, diubah gambarnya, yang gambar radio dirubah gambar monyet mungkin, atau gambar apa aja kan bisa saja ya, rusak nanti. Makanya dikasih login, agar nanti login kita lebih bagus. Nanti ada session ya. Ini login yang paling sederhana teman-teman ya. Ini sangat sederhana sekali teman-teman. Ini nanti ada level juga teman-teman, levelnya siapa aja yang bisa akses di admin, itu siapa aja.
usernya atau ownernya atau apa aja bisa diatur. Untuk tingkat levelnya ya, itu nanti login yang lebih baik ya. Tapi ini sementara seperti inilah teman-teman pemahamannya tentang login ya. Nanti kedepannya untuk session ya, sebenarnya mudah teman-teman dipelajari kalau teman-teman mau latihan dan mengingat-ingat ya logikanya, awalnya bagaimana, prosesnya, akhirnya bagaimana. Itu dengan latihan pasti teman-teman bisa. Jangan dihafal teman-teman ya. Ya kalau yang gini ini dihafal ya, sama logikanya lebih main lah. Nanti teman-teman pasti bisa nih, saya yakin teman-teman bisa. Ya demikian teman-teman untuk session loginnya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng ya, agar tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.